Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali pada hari ini di mana saya akan kembali menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang firman Tuhan, yang tentunya adalah dengan kita mendengarkan firman Tuhan sehingga kita memiliki kekuatan atau kita diarahkan atau dibimbing oleh firman itu sehingga kita mengetahui dan mengenal ya segala rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam tema pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kita ambil dari Matius pasal 6 ayat 26 sampai dengan 34. Jadi ini tentang kekhawatiran. Jadi temanya adalah tidak perlu khawatir. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, memang dalam kehidupan ini, dalam setiap pribadi manusia tentu pernah mengalami yang namanya kekhawatiran dalam kehidupan mereka masing-masing, saudara dan termasuk saya. Tetapi ketika kita selalu membiarkan kekhawatiran itu, kita membiarkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka yang akan terjadi adalah kita akan semakin jauh dari kebenaran. Kita akan semakin jauh daripada firman Allah. Sehingga kita gampang sekali terpengaruh atau mudah jatuh untuk melakukan dosa. Tentunya adalah sesuatu yang menentang kebenaran. Ya. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mau menyampaikan bahwa kita tidak perlu khawatir, ya, karena kita orang-orang Kristen memiliki dasar iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu, saya yakin dan percaya, mereka semua tidak selalu berada di dalam kekhawatiran. Dan saya menyampaikan ini ya kepada mereka yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara, mereka yang beriman kepada Yesus Kristus bukan hanya mengatakan bahwa ia percaya, tetapi karena ia mengenal kebenaran. Ya, artinya dia tahu segala kehendak Allah dalam kehidupannya, ya, dia memiliki pengalaman di dalam firman Tuhan. Jadi karena begini Bapak Ibu Saudara, banyak juga saudara-saudara kita, ya, orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi tidak mengenal kebenaran. Dan pertanyaan, kenapa itu bisa terjadi? Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, karena firman yang tercatat dalam Alkitab ya ada di dalam rumah mereka, tetapi tidak membacanya. Untuk itu saudara-saudara, beberapa kali saya tekankan atau pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya bahwa kita harus membaca Alkitab supaya kita tahu segala kehendak Allah dalam kehidupan kita, supaya kita mengenal itu kebenaran, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ya, di dalam pasal yang 6 ya, Matius pasal 6 ayat yang 26, mari kita perhatikan. Di sini dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menampakkan sehata saja pada jalan hidup? Bapak Ibu Saudara, ya, kita perhatikan di dalam ayat 26 ini, ya, di sini dikatakan pandanglah, ya, inilah yang perlu kita harus kita ketahui. Jadi di ayat 26 ini Tuhan Yesus memberikan suatu kebenaran kepada kita. Dia mengatakan pandanglah burung-burung. Artinya Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi karena seringkali kita melihat segala sesuatu itu, ya, kita melihat segala sesuatu itu selalu kita merasa sangat sulit. Kita selalu melihat dan memandang sesuatu itu adalah sesuatu yang sulit. Ya. Padahal sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, pandanglah, lihatlah. Kalau kita memandang pada kemuliaan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan pandanglah burung-burung. Ya. Kita tahu bahwa Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan di dunia ini untuk menguasai segala binatang yang ada di bumi ini. Ya. Tetapi di sini dikatakan pandanglah burung-burung yang tidak menuai dan tidak menyimpan bekal dalam lumbung. Ya. Tetapi Tuhan yang memberi makan kepada mereka. Apalagi kita manusia yang melebihi burung ini. Di sini menggambarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini melebihi daripada burung ini. Binatang. Burung ini. Kita melebihi daripada burung-burung ini. Artinya, Tuhan memberikan kita segala sesuatu yang kita perlukan dan yang harus kita kerjakan. Tapi kepada burung ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Karena apa? Dia di sini dikatakan bahwa burung ini tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa. Ya. Sedangkan kita manusia, Tuhan memberikan kita tanah untuk kita bekerja. Tuhan memberikan kita pekerjaan yang lain sebagainya, yang tentunya bisa menghasilkan sesuatu yang memberikan kita yang bisa mendorong kehidupan kita selama kita masih berada di dunia ini. Tuhan menyediakan segalanya, begitu banyak Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa kita mesti khawatir? Jawabannya Bapak Ibu Saudara, pandanglah burung, ya, yang tidak menuai dan tidak menyimpan bekalnya ke dalam lumbung, tetapi diberi makan oleh Bapa. Apalagi kita manusia, Tuhan memberikan kita pekerjaan yang baik. Saudara, betapa kita melebihi burung-burung ini. Jadi untuk apa kita khawatir? Ya. Jadi kekhawatiran itu, saudara, Bapak Ibu sekalian, tidak akan menambah sehasta saja dalam kehidupan kita. Namun itu akan jauh, kita akan semakin jauh dari kebenaran. Dan di sini menegaskan kembali lagi kepada kita, pandanglah burung. Ketika kita selalu memandang burung, ya, yang berterbangan di udara, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi Tuhan memberikan mereka makan. Apalagi kita, ya, kita diberikan kuasa untuk dunia, seluruh binatang yang melata di dunia ini, segala yang ada di bumi ini, itu berada di bawah kuasaan kita. Betapa besarnya kita melebihi burung-burung itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir dalam situasi kondisi apapun. Percayalah bahwa segala sesuatu telah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, di dalam ayat 27, di dalam ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ya. Perhatikanlah, ya, di dalam ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang,
yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ya. Di sini di ayat 28 ini kembali menegaskan, menyampaikan kepada kita, perhatikan. Ya, yang pertama tadi itu pandanglah, yang ayat 26. Sekarang di ayat 28 ini, perhatikanlah. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus meyakinkan kepada kita bahwa kita ini sungguh berarti di hadapan Tuhan. Ya. Kita itu sangat berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 28 ini kembali meyakinkan kita, ya, perhatikanlah bunga bakung. Ya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta, tapi didanani oleh Allah. Dan Allah mendanani itu melebihi daripada kemegahan Salomo. Salah satu dari bunga bakung ini, saudara, ya, Tuhan mendananinya. Dan Salomo dalam segala kemegahan tidak berpakaian seindah seperti bunga bakung ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tahu, baca itu, di mana kisah-kisah Salomo, orang yang sangat kaya. Tetapi dia diumpamakan dengan bunga bakung yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api. Betapa kita menjauh daripada betapa kita melebihi dari bunga bakung ini. Kita ini manusia, lebih berharga daripada bunga bakung, Bapak Ibu Saudara. Tuhan meyakinkan sebenarnya kita di sini. Ya, Yesus meyakinkan kepada kita bahwa kita jauh lebih berarti daripada bunga ini. Bahkan dari Salomo pun, ya, kita ini yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sungguh berarti di matanya, di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 30. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan melebihi lagi mendanani kamu, hai orang-orang yang percaya? Jelas Bapak Ibu Saudara, yang hari ini bunga atau rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Tuhan mendanani kita melebihi daripada bunga ini, Bapak Ibu Saudara? Kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Ketika kita benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita setia dalam melayani Tuhan, ketika kita selalu mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, saudara, kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Karena Dia meyakinkan dalam ayat ini. Dalam 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Di dalam ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Orang yang selalu sibuk, ya, bekerja di dunia ini. Mereka selalu bekerja untuk kehidupan mereka, supaya mereka dipuji. Ya. Artinya mereka bekerja untuk mencari bagaimana supaya mereka hidup baik, ya, memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk pakaian, minuman, ya, dan segala hal-hal yang berada di dunia ini. Pakaian dan minuman itu tentang kerajaan dunia. Bagaimana mereka sibuk, ya, mengerjakan setiap hari untuk kehidupan mereka. Tapi di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, mereka ini, mereka yang sibuk bekerja mencari hanya untuk pakaian dan makanan, ya, tetapi tidak mencari kebenaran. Mereka ini bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Di sini dijelaskan, ya. Nah, dalam ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Tuhan menjelaskan Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir kehidupan kita. Janganlah kita khawatir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai.
Karena semua itu akan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Tuhan menegaskan kembali lagi kepada kita yang percaya kepadanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kita cari di mana? Cari kepada siapa? Yang pertama saudara kalau saudara buka di dalam Alkitab, firman Tuhan juga mencatat di dalam bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah cari kebenaran. Saudara harus membaca Alkitab, menggali tentang firman Tuhan, belajar. Sehingga yang terjadi adalah saudara tahu itu kebenaran. Maka semua yang kita perlukan di dunia yang tadi, yang kita cari untuk hidup kita akan ditambahkan kepadamu. Nah, di dalam ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kita khawatir dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya. Di dalam pembelajaran kita pada hari ini ada 2 poin di sana. Pandanglah dan perhatikanlah. Ya. Artinya Tuhan meyakinkan kepada kita bahwa betapa kita jauh melebihi burung-burung itu dan juga bunga bakung, rumput di ladang. Ya. Kita ini lebih berharga daripada mereka. Bahkan dari Salomo, segala kemegahan. Saudara, Tuhan meyakinkan ini kepada kita. Dan Tuhan kembali meyakinkan kepada kita bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Sebab semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apapun yang kamu butuhkan, yang kamu perlukan untuk tubuhmu dan untuk hidupmu, saudara. Karena makanan rohani adalah firman Allah. Ketika kita mengenal kebenaran firman Tuhan, maka kebutuhan jasmani kita, Tuhan akan tambahkan semuanya kepada kita. Itu yang disampaikan dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita khususnya yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Ya, kita ambil poinnya dalam pembelajaran kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, perhatikanlah dan pandanglah. Ketika saudara membaca ini, ketika saudara mendengar ini, ya, saya yakin dan percaya bahwa saudara benar-benar akan dituntun dibimbing oleh Roh Kudus untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Saudara akan menemukan kebenaran itu di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semoga apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita terima dalam kehidupan ini, baik masalah, perkara yang selalu hadir dan mengalir setiap hari di dalam setiap kehidupan kita, jangan kita perlu khawatir, tetapi percayalah akan firman Tuhan yang akan selalu menguatkan saudara, yang akan selalu memimpin saudara, bahwa segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan ini, segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, Tuhan telah menyediakan semuanya. Tetapi yang perlu dan terutama dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semua kebutuhan jasmani kita, kebutuhan dunia kita, ya, akan ditambahkan kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga renungan firman Tuhan kita pada hari ini dapat memimpin saudara dan mendorong kehidupan saudara untuk selalu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan semoga dengan renungan firman pada hari ini bisa memberikan saudara kekuatan, bisa memberikan saudara pengertian. Ketika saudara mengalami situasi atau hal-hal yang membuat saudara khawatir, sehingga dengan firman Tuhan yang saudara dengar, ya, akan meyakinkan iman saudara, hati saudara, bahwa
di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan, tetapi itu adalah sesuatu yang pasti. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas segala waktu dan kesempatan saudara. Karena saudara boleh mau mendengarkan ya apa yang saya mau bagikan pada hari ini tentang firman Tuhan. Jadi saya berharap saudara terus belajar firman Tuhan, baca Alkitab, saudara terus ya melakukan pekerjaan Tuhan di dalam setiap hari. Semoga dalam setiap harinya, ya dalam waktu, situasi, kondisi apapun, saudara selalu melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.